Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ratana Sariwijaya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan. Teknologi komunikasi sangat berpengaruh dan dianggap mampu membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak ditemukannya alat komunikasi, gerak hidup manusia menjadi berubah lebih mudah dan terasa dekat. Semakin lama pola pikir konsumen berubah seiring perkembangan zaman. Konsumen yang dulunya hanya menggunakan alat komunikasi disebut telepon kini mulai beralih menggunakan telepon seluler, sehingga perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dapat mengambil peluang baru dari keinginan-keinginan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Di tahun 2020 memberikan banyak sekali pelajaran bagi seluruh masyarakat dunia, di mana dengan dikejutkan dengan adanya virus COVID-19. Beberapa negara pun down adanya pandemi ini. Saat pandemi adalah saat di mana seluruh dunia merasakan dan orang-orang berbondong-bondong beramai-ramai untuk melawan tantangan global ini. Terutama di negara Indonesia, masyarakat yang merasakan dampaknya seperti pelaku usaha, pekerja, dan perubahannya antara lain manusia yang memang cuek dengan tubuhnya, dan dengan adanya pandemi ini semakin peduli dengan kesehatannya dan juga orang-orang terdekat. Dampak COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia menurun dan konsumen pun lebih fokus lagi pada harga dan kebutuhan mereka. Jadi setiap manusia di Indonesia jadinya itu kalau mau beli apa-apa dipikir-pikir lagi karena sesuai nggak sama kebutuhan mereka pada saat pandemi ini. Nah, pandemi ini memberikan perubahan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari yang biasanya bertemu face to face selalu hadir, kini adanya pandemi ini berubah seperti perubahan perilaku yang kecil seperti memakai masker, jika berpergian, kebutuhan akan jasmani dan rohani, kebutuhan hiburan, kesehatan, ibadah, belajar, kini semua dilakukan di rumah. Lambat laun teknologi digital semakin besar dan teknologi yang biasanya teknologi menurut para ahli. Salah satunya menurut Miarso, pada tahun 2007, teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk yang lain sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang tergantung dalam sistem tertentu. Perilaku konsumen di era digital dalam memasarkan produknya. Seorang pengusaha memiliki tantangan tersendiri yang harus mereka kenali, mulai dari perilaku konsumennya. Di dalam era digital ini, untuk mengetahui perilaku konsumennya yang bisa dilakukan ialah 1. Biasanya pembeli melihat review produk dan membandingkannya. Hasil dan pembahasan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut.
diantaranya dalam urusan pemerintah, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19 tersebut diantaranya di bidang pendidikan, yakni dengan mengadakan kelas online, kemudian di bidang pemerintah dengan penyebarluasan informasi melalui website, sarana komunikasi melalui video conference. Selain itu, di bidang bisnis dengan sistem e-commerce, di bidang sosial melalui media hiburan dan komunikasi, serta sosial media, serta di bidang kesehatan untuk tujuan mapping dan tracking data persebaran COVID-19. Di kondisi seperti ini, semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi, sehingga untuk menghadapi COVID-19 ini diperlukan regulasi sederhana yang cepat dengan adanya biaya yang wajar, termasuk untuk operator telekomunikasi agar tidak ada biaya-biaya yang membebani pemerintah daerah. Namun dengan demikian, tanpa adanya operator telekomunikasi, tentunya kita tidak bisa melayani kebutuhan internet untuk bekerja dan sekolah dari rumah. Metode penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, memiliki maksud dan tujuan untuk dapat memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian, seperti contohnya adalah persepsi, perilaku, motivasi, serta tindakan yang ditulis dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa yang jelas dan dapat dipahami maknanya. Kesimpulan, teknologi digital sekarang sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani aktivitasnya. Dan mungkin setelah pandemi berakhir, penggunaan akan teknologi digital akan tetap terus berjalan. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.